Halo siswa-siswi hebat, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran matematika. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat, bahagia, lahir dan batin. Materi kita tidak terlalu rumit, kita akan lanjut yang kemarin telah kita bahas, masih seputaran pangkat, akar, dan logaritma. Untuk bilangan berpangkat, bentuk akar, macam penyebut, dan pangkat pecahan telah kita bahas pada pekan sebelumnya. Yang terakhir sekarang tentang pangkat, akar, dan logaritma adalah masalah logaritma. Materi ini tidak sulit seperti yang kalian pikirkan, karena ini akan membantu kamu memahami logaritma dengan cara yang lebih mudah. Daripada kalian penasaran, simak pembahasannya bersama-sama. Yang pertama yaitu pengertian. Apa yang dimaksud dengan logaritma? Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pangkat, eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Paham? Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pangkat. Paham ya? Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pangkat. Bukankah mencari pangkat itu mudah? Misal, 2 pangkat berapa hasilnya 8? Jawabnya pasti 3. Kenapa harus pusing-pusing belajar logaritma? Ya, itu memang mudah. Tetapi bilangan yang memiliki pangkat dengan bilangan hasil pemangkatan itu sama-sama merupakan bilangan bulat. Tetapi bagaimana jika desimal? Contohnya, 5 pangkat berapa yang hasilnya 2,26? Ayo, bingung kan? Oleh karena itu, logaritma membantu kita untuk menemukan jawabannya. Sekarang paham mengapa kita mempelajari logaritma? Karena selain perlu diketahui, logaritma juga bukan hanya digunakan dalam bidang matematika, tapi dalam bidang studi lain, seperti menentukan order reaksi dalam pelajaran raju reaksi kimia, atau koefisien serap bunyi-bunyi pada pelajaran fisika, dan masih banyak lagi karena kalian adalah siswa-siswi kejuruan. Kalau kalian tidak paham, kalian akan menyesal. Oke anak-anak hebat, kita lanjutkan seperti apa bentuk dari logaritma. Tadi pengertian sudah. Logaritma adalah kebalikan dari pangkat. Sekarang bentuknya. Jika A pangkat N itu sama dengan E, ini bilangan berpangkat ya. A pangkat N sama dengan E. Maka dalam bentuk logaritma dia akan berubah menjadi A log X sama dengan N. Yang mana A itu merupakan bilangan pokok. A di sini A pangkat N sama dengan X jika dirubah ke dalam bentuk logaritma menjadi A log X sama dengan N. A di sini sama nilainya dengan A di sini. Yang X adalah numerus atau bilangan yang dicari.
nilai logaritmanya. Ini X, bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau dikenal dengan numerus. N itu adalah hasil atau besarnya pangkat dari suatu bilangan. Tuh, itu adalah bentuk umum dari logaritma. Kebalikan dari bilangan berpangkat. Contoh. Jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma bilangan ini akan menjadi 3 log 9, 3-nya ke atas, sama dengan 2. Contoh lain. Jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Contoh lain. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Gimana? Sudah mulai paham? Belum? Tenang, kuncinya cuma satu. Kamu ingat saja bilangan pokok itu basis, letaknya di atas sebelum tanda log. Bilangan pokok diletakkan sebelum tanda log, tapi di atas. Sedangkan numerus itu letaknya di bawah setelah kata log. Paham? Nilai pokok di atas sebelum tanda log, sedangkan numerus diletakkan di bawah sejajar dengan kalimat log. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sekarang kita lanjutkan seperti biasa. Matematika itu setiap pokok bahasan masing-masing mempunyai sifat, tetapi sifat-sifat ini saling keterkaitan. Yang pertama, 1 log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. A dan A ini sama, maka hasilnya 1. Kalian ingat pangkat 0 kemarin? Ya, pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 1 log 1 hasilnya 0. Paham? Oke. Sifat kedua, A log X ditambah A log Y itu sama dengan A log X dikali Y. Tapi mempunyai syarat. Nilai A itu harus sama. Kalau 2, di sini 2. Kalau di sini 3, maka di sini juga 3. Syarat ketiga, sifat yang ketiga yaitu A log X dikurang A log Y. Sama dengan seperti biasa, kalau jumlah dikali maka kurang dibagi. A log X per Y, syaratnya juga sama. Nilai basic C harus sama. Yang keempat, A log X. Nah, ini ada dua versi. Yang pertama, bisa dibagi C log X per C log A. Dengan catatan, nilai C harus sama. Yang kelima, sama sifat A log X, tapi berupa pecahan. 1 per C log A. Ini A ini dirubah lagi menjadi C, X sebenarnya di sini. Yang keenam, A pangkat M log X. Maka, N per M A log X. Yang ketujuh, A pangkat A log X itu sama dengan X. Banyak ya anak-anak.
Ternyata sifat-sifatnya banyak, tetapi jika kalian sering latihan soal, maka kalian akan lebih cepat memahaminya. Malas menghafali sifat-sifatnya, sering-sering latihan soal. Lanjutkan ke contoh-contoh soal. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk logaritma. Yang A, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 ini 2 pangkat 3 sama dengan 8 kita nyatakan dalam bentuk logaritma. Maka akan menjadi benar 2 log 8 sama dengan 3. Contoh lain. 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Pecahan, Pak? Ya. Jika dirubah ke dalam log menjadi 3 pindah ke atas log 1/9 sama dengan, betul, pangkatnya negatif 2 maka hasilnya negatif 2. Contoh yang kedua. Tentukan hasil logaritma berikut. Yang A, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Maka 8 dikali 4 karena penjumlahan. 2 log 8 kali 4. Berapa 8 kali 4? 32. Ingat, tujuan logaritma adalah mencari pangkat. Jadi, 2 pangkat berapa hasilnya sama dengan 32. Betul. Hasil 2 log 32 adalah hasilnya 5. Jadi kalau mengerjakan soal harus tuntas, jangan putus di tengah sampai cari nilai terkecil. Contoh yang kedua. 8 log 32. Mudah. Sama dengan, kan tinggal dikerjakan. Tetapi di sini diperlukan ketelitian kalian. Karena 8 itu secara tidak langsung adalah, ada yang ingat 8? Ya, 2 pangkat 3. Sedangkan 32 adalah 2 pangkat 5. Jadi 8 log 32 itu kita rubah dulu menjadi 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Kita gunakan sifat yang ke-6 tadi. 5/3 pangkat-pangkatnya dibagi 2 log 2. 2 log 2 adalah 1. 5/3 dikali 1. Maka hasilnya adalah 5/3. Jadi 8 log 32 itu hasilnya adalah 5/3. Bagaimana? Sudah paham? Jika belum, kalian bisa mengulangi video ini beberapa kali atau silakan kalian unduh agar kalian tidak menghabiskan paket. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Ucapkan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan patuhi ke protokol kesehatan. Jangan lupa anak-anak kerjakan tugas yang Bapak berikan. Ini soal latihannya, nanti Bapak tampilkan dalam deskripsi juga biar kalian lebih paham. Soalnya ada 2. Masing-masing soal terdiri dari 3 bagian. Sistem penilaian itu yang berat mendapatkan poin lebih tinggi. 1A nilainya 5. 1B nilainya 5. 1C nilainya 15. Masih ada 85. Porsi terbesar diambil pada nomor 2 bagian C. Seperti biasa, tugasnya di buku kalian, difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tugas.
jaga kesehatan, dan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!